气书画，骑射蹴鞠，云文云武，学习无间。生活是一目两天，做中学，学中诀。沙子虽小，已杀一个世界；粒子虽小，希望却是无限。两岸发挥，双手抚慰，大爱闪过满人间。Jika meminjam harus dikembalikan. Buku 3 Orang Baik yang digemari murid sekolah terbit sebulan sekali. Para murid sangat menunggu kehadiran hari ini. Tuan, aku mau buku 3 Orang Baik edisi terbaru. Tuan, aku juga mau satu. Ya, baik. Jangan berebut. Satu-satu saja. Kalian tenang ya. Tuan, aku mau seri 1 sampai 3. Ya, tunggu sebentar. Mereka datang lebih dulu. Kalian berbarislah ke belakang. Ayo berbaris. Ayo mulai berbaris. Kamu satu buku harganya 1 tile. Wah, hebat sekali. Wah. Tuan, aku mau buku 3 Orang Baik seri yang ketiga. Gendut, cepat beli sana. Sudah mau habis bukunya. Nanti kamu tidak bisa beli lagi. Iya benar, kamu harus lebih cepat. Kalian sudah beli bukunya ya? Coba murid yang di Tuan. belakang, jangan saling mendorong. Baris yang baik, bukunya masih banyak. Tenang saja. Aku mau satu. Jangan berebutan. Akhirnya terbeli olehku. Xiaolong, kau sedang membaca apa? Buku 3 Orang Baik. 3 Orang Baik? Buku apa itu? Tolonglah, memangnya kamu tidak tahu buku ini? Ini buku cerita yang paling terkenal saat ini. Semua orang tahu tentang buku ini. Semua orang berebutan untuk membelinya. Hah? Semuanya berebutan untuk beli. Lalu berapa harga buku ini? Harganya 1 tile. Apa? Semahal itu? Buku ini kan bagus. 1 tile tidak mahal. Karena uangku tidak cukup. Kakak, setelah baca pinjami aku ya. Jangan pinjami orang lain dulu. Iya, aku tahu. Kamu jangan berisik. Hei Xiaolong, setelah kamu baca, aku boleh pinjam tidak? Aku sudah janji sama Mochie mau meminjamkan untuk dia. Hah? Bahkan Mochie pun ingin baca. Itu pasti buku yang sangat bagus. Kamu pinjam dengan Gendut saja. Dia juga beli. Ya, baiklah. Gendut, sudah selesai baca belum? Boleh pinjam tidak? Tidak, aku tidak mau meminjamimu. Kenapa kau begitu pelit? Pinjami aku. Lihat dirimu, tidak bisa mengucapkan kata baik. Aku tidak akan pinjamkan. Kamu mengataiku pelit. Aku tidak akan meminjamimu. Kamu selalu mengataiku suaraku jelek. Bagaimanapun, aku tidak akan meminjamimu. Gendut, aku berjanji, aku tidak akan mencela suaramu lagi. Aku mohon, pinjami aku ya. Berjanji dulu, dengarkan nyanyianku sampai habis dan harus memuji suaraku merdu. Aku baru mau meminjamimu. Ah, jadi begitu. Bagaimana? Baiklah. Saat merdu yang sekali. Indah. Gendut, kamu masih belum meminjamiku. Aku tidak bilang mau meminjamimu bawa pulang. Besok aku bawa buku ini untuk kau pinjam ya. Hah? Kenapa bisa begitu? Gendut sudah berjanji untuk Wah, meminjamiku sungguh buku. menarik ya. Aku sudah membaca 3 kali. Afu, kamu sudah selesai baca buku itu belum? Sudah hampir selesai. Pulang nanti pasti akan kuselesaikan membacanya di rumah. Sialang, bacanya sudah. Sudah, aku pinjamkan pada Mochie untuk dibawa pulang. Bagaimana? Akhir ceritanya bagaimana? Akhirnya harus kamu baca sendiri. Jika aku beritahu dulu, saat kamu baca sudah tidak ada artinya. Tapi aku ingin tahu lebih dulu. Iya, pokoknya akhirnya sangat menarik. Dijamin kamu pasti ingin membaca kelanjutannya lagi. Menurutku pengarang buku itu pintar menulis cerita. Mochie, apa cerita 3 Orang Baik ini begitu menarik? Sangat menarik. Jika aku punya uang jajan, aku pasti ingin membelinya. Semua orang tahu ceritanya sudah sampai seri ketiga. Tapi aku justru baru tahu hari ini. Cerita 3 Orang Baik sungguh menarik. Sudah kuputuskan, mulai sekarang aku mau beli setiap serinya.
Sama seperti aku juga begitu. Kalau begitu Gendut, hari ini kamu pinjamkan supaya aku baca di rumah dulu ya. Besok aku kembalikan di sekolah. Hah? Baiklah Tayen, kamu kan sering memuji suara nyanyianku merdu. Aku mau meminjamimu. Benarkah? Gendut, kamu royal sekali. Bagus sekali. Iya, kamu belum selesai membaca, sudah meminjamkan Ciang Tayen untuk bawa pulang. Benar, Gendut. Aku merasa ini hal yang sangat tidak mudah. Kelak aku tidak akan bersabar pada suara nyanyian gendut lagi. Gendut, hari ini Xiao Lice sudah mendengar nyanyianmu, juga sudah memuji suaramu. Baiklah, setelah Tayen selesai baca, besok aku pinjamkan Xiao Lice. Benarkah? Gendut, kamu baik sekali. Tayen, kenapa sekarang kamu jadi begitu rajin? Buku ini menarik untuk dibaca, Bu. Aku ingin beli buku sekolah ini. Buku di sekolah, bukankah sudah dibeli lengkap untuk 1 semester? Kamu mau beli buku apa lagi? Buku 3 orang baik, Bu. 3 orang baik apa? Ibu tidak pernah dengar. Buku ini materi pelajaran apa? Bukan buku materi pelajaran, tapi buku cerita. Ibu pikir kamu sedang baca buku apa? Sampai serius begini. Ternyata buku tidak berguna. Ibu, ini bukan buku tidak berguna. Ini buku cerita yang bagus. Semua temanku membacanya. Bukankah kamu sudah baca? Kalau sudah baca, ya sudah. Ini kan buku yang aku pinjam dari si Gendut. Aku juga ingin punya buku sendiri, Bu. Mereka punya uang lebih untuk beli buku itu. Kita tidak ada. Tapi, Bu, ini sungguh buku yang bagus. Kamu tidak mengerti ya? Keluarga kita tidak ada uang jajan yang lebih untuk beli buku itu. Jika ini buku milikku, alangkah baiknya. Xiaolong, terima kasih. Semalam aku langsung baca sampai selesai. Mochie, apa sebagus itu? Benar, bagus sekali. Xiao Lice, kamu harus cepat baca. Iya, aku harus mengingatkan Gendut. Hari ini harus pinjamkan buku itu untuk aku bawa pulang. Tayen, buku 3 orang baik sudah bisa dikembalikan belum? Gendut, maaf ya, bukunya hilang. Apa katamu? Kamu menghilangkan buku itu. Xiao Lice, kenapa suaramu begitu keras? Itu kan bukan bukumu. Tapi Tayen, itu buku yang mau Gendut pinjamkan untukku. Kenapa kamu menghilangkan buku itu? Aku masih belum baca setengah isinya. Aku juga tidak tahu kenapa bisa hilang. Semalam setelah membaca, aku taruh di meja luar. Lalu aku masuk ke kamar untuk tidur. Maksudmu, tadi saat bangun pagi, buku itu hilang dengan sendirinya, begitu? Iya. Apa anggota keluargamu ada yang membacanya? Atau mungkin terbuang ke tempat sampah? Sudah aku tanyakan, mereka bilang tidak melihat buku itu. Ini tidak masuk akal. Tidak ada yang mengambil. Apa buku itu punya kaki dan lari sendiri? Keluargaku menebak mungkin semalam ada pencuri yang masuk ke rumahku. Apakah di rumahmu ada kehilangan barang lainnya? Tidak ada. Ini lebih aneh. Apa pencuri itu hanya ingin mencuri buku di rumahmu? Bagaimanapun kamu yang menghilangkan buku itu. Kamu harus ganti. Xiao Lice, kamu benar-benar aneh. Gendut saja tidak bicara. Kenapa kamu yang ribut? Aku kan bukan yang menghilangkan bukumu, Xiao Lice. Buku itu aku beli dengan uang yang kutabung dengan susah payah. Gendut, maaf ya. Aku tidak sengaja. Aku ingin menggantikan bukumu. Tapi keluarga aku terlalu miskin. Sudahlah. Aku akan minta maaf pada ayah ibuku dan memohon pada mereka memberiku uang untuk membeli buku itu lagi. Oh ya, kalau boleh aku tahu, apakah kamu sudah mencari buku itu di rumahmu dengan teliti? Apa urusanmu? Kalau kamu sangat ingin mempunyai buku itu, kenapa tidak beli sendiri saja? Maaf mengganggu. Guru Fang. Aku datang mengembalikan garam. Harga garam tidak mahal. Hanya pinjam sedikit tidak masalah, Guru. Tidak, aku harus ganti. Jika aku ganti, kelak tidak sulit untuk pinjam lagi. Tapi Guru Fang tidak perlu ganti sebungkus besar. Kata orang, pinjam 1 ons harus ganti 5 ons. Aku juga sudah sering pinjam. Tapi Guru Fang tidak perlu ganti sebanyak ini. Ini adalah bunganya. Sedikit garam, kenapa ada bunganya? Harus, kau tidak tahu. Saat bermeditasi, aku merasa pandanganku ada benda warna putih yang tidak jelas. Hatiku sedang berpikir benda apa itu. Setelah lama berpikir, aku baru ingat. Ternyata aku hutang garam padamu. Guru Fang, ini hanya sedikit garam. Apa
masalahnya separah itu? Lagi pula, ini tidak mempengaruhi keluarga kami. Kita harus menanam karma kepercayaan. Meski bibitnya tidak penting, tapi sebutir bibit bisa menyebar luas. Kelak dia akan berbuah dan akan berkelanjutan. Guru Fang, jadi maksud guru, hukum karma akan berputar terus. Tentu saja, coba kau pikirkan. Ada orang yang serakah, tidak menjaga sikap dan lingkungan diri, malah ingin memiliki lebih banyak lagi. Melihat orang lain punya apa, dia juga ingin memilikinya dengan cara merebut atau mencuri. Baik merebut maupun mencuri banyak atau sedikit, di dalam hukum karma kita harus membayar hutang ini. Tayan, kamu sudah dengar ucapan Guru Fang? Walaupun kita tidak kaya, tapi kita harus menjalani hidup dengan jujur. Benar. Baik miskin maupun kaya, kita harus tahu ini hanyalah benda duniawi. Walau harga garam tidak mahal, tapi saat kita membutuhkan, dia sangatlah berharga. Guru Fang, Jiang Tayan bertobat dengan sesungguh hati. Keesokan harinya ia mengembalikan buku itu pada Gendut. Gendut, maaf ya, ternyata buku ini terjatuh di bawah ranjang. Aku tidak melihatnya. Tidak apa-apa, Tayan. Yang penting buku ini sudah ketemu, kan? Tayan, maafkan aku. Aku sudah memfitnahmu. Tidak, akulah yang bersalah. Murid-murid mohon tenang. Aku tahu belakangan ini kalian membaca buku di luar pelajaran. Ini hal yang baik. Tapi jangan lupa dengan pelajaran yang patut dipelajari, yaitu kalian harus selalu menjaga sikap diri. Iya, Guru Fang.